Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu lagi tanggal 20 Januari ya. Tanpa kita terasa udah 20 hari tahun yang baru. Kita akan baca dari 481 dan 482. Kita mulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 481. Hampir setiap pesta gereja memperdalam pengetahuanku tentang Allah dan memberikan rahmat istimewa kepadaku. Oleh karena itu, untuk setiap pesta, aku selalu mempersiapkan diri sungguh-sungguh dan menyatukan diri erat-erat dengan roh gereja. Oh, betapa menyenangkan menjadi anak gereja yang setia. Oh, betapa aku mencintai gereja kudus dan semua anggotanya. Aku memandang mereka sebagai anggota yang hidup dari Kristus, yang adalah kepalanya. Hatiku bernyala-nyala karena cinta akan mereka yang mengamalkan cinta. Aku menderita bersama mereka yang menderita. Tenagaku habis terserap duka ketika menyaksikan mereka yang dingin dan tak tahu terima kasih. Dan kemudian aku berusaha mendapatkan cinta dari Allah sedemikian rupa, sehingga akan mengubah hati mereka yang tidak mencintai Dia, mereka yang secara amat menyedihkan menghujani juru selamat mereka dengan sikap tak tahu terima kasih. 482. Ya Allahku, aku menyadari misiku dalam gereja kudus. Adalah tugasku untuk bekerja keras terus-menerus guna memohon kerahiman bagi dunia. Aku menyatukan diri erat-erat dengan Yesus dan berdiri di hadapannya sebagai kurban penyilihan atas nama dunia. Allah sama sekali tidak akan menolak apapun ketika aku memohon kepadanya dengan suara putranya. Pada dasarnya, kurbanku sama sekali tidak ada artinya. Tetapi ketika aku menyatukannya dengan kurban Yesus Kristus, ia menjadi kurban yang penuh kuasa dan memiliki kekuatan untuk meredakan murka ilahi. Allah mengasihi kita dalam diri putranya. Sengsara pedih yang ditanggung putra Allah terus-menerus menyingkirkan murka Allah. Kita masih di bulan Januari bicara tentang rahmat belas kasih ya, tentang kerahiman Tuhan. Dalam setiap pesta gereja, aku mendapat rahmat istimewa. Ini kembali lagi sharing Suster Faustina pada kita semua. Saya juga dulu ya, kalau ada pesta gereja, ya kalau bisa datang. Kalau nggak bisa ya sudah. Biasanya kan nggak wajib ya. Tapi hari ini Suster Faustina mau memberitahukan pada kita semua bahwa setiap pesta gereja aku mendapat rahmat yang istimewa. Bukan rahmat yang biasa-biasa, tapi rahmat yang istimewa. Oleh sebab itu, aku perlu mempersiapkan diri. Di dalam setiap pesta gereja, mempersiapkan diri dan menyatukan diri dengan roh gereja. Ada banyak pesta, ada banyak perayaan di dalam gereja kita ya. Nah, dengan adanya pandemi ini saya rasa kita juga banyak semakin tahu pesta-pesta, khususnya pesta nama yang diselenggarakan di dalam gereja. Biasanya kita kan ke gereja hanya hari Minggu. Jumat pertama pun ada yang pergi, ada yang enggak. Sabtu pertama pun begitu. Jalan salib pun begitu. Adorasi atau yang lain kalau bisa datang. Kalau enggak mereka juga enggak merasa ada suatu kewajiban, ada suatu kerinduan untuk hadir. Tapi hari ini Suster Faustina kasih tahu justru dia menerima rahmat istimewa pada hari pesta-pesta gereja. Betapa menyenangkan jadi anak gereja yang setia. Betapa menyenangkan. Nah, ini bisa kita lihat juga begitu seringnya anak muda aktif di dalam gereja, mengikuti kegiatan gereja, dan buat mereka itu adalah suatu aktivitas positif yang harusnya kita dukung. Karena gereja kita, paroki kita, masa depan kita semua tergantung daripada anak-anak muda sekarang ini. Mari kita galakan, kita giatkan supaya anak-anak muda itu semakin hari semakin banyak berkecimpung di dalam aktivitas gereja dan terutama menjadi anak gereja yang setia.
Khususnya balik lagi tadi ya dikatakan dalam masa pandemi. Dari yang nggak pernah ikut misa harian sekarang setiap hari ada kesempatan untuk misa. Jam 6 nggak bisa, ada jam 5, ada jam 4, ada jam 7, ada yang jam 6 sore. Jadi selalu ada kesempatan untuk bisa ikut perayaan Ekaristi setiap hari. Saya tadi katakan ya, tahu pesta-pesta gereja. Contoh bulan Januari aja. 1 Januari, Pesta Maria Bunda Allah. 3 Januari, Hari Penampakan Tuhan. 10 Januari, Pesta Pembaptisan Tuhan. 18 Januari, Pekan Doa Sedunia untuk Persatuan Umat Kristiani. Ini mungkin kita nggak tahu tadinya ya. Sekarang dengan kita lebih sering di rumah, kita bisa melihat, bisa mendapat banyak informasi dari teman-teman melalui WhatsApp group. Maka kita bisa tahu sekarang bahwa ada Pekan Doa Sedunia untuk Persatuan Umat Kristiani. Tanggal 25 Januari, nanti ada Hari Pesta Bertobatnya Santo Paulus. Tanggal 28 Januari, itu Hari Pesta Santo Thomas Aquino. Jadi banyak ya yang bisa kita pakai menjadi satu kesempatan untuk mempersiapkan diri lebih untuk menerima rahmat-rahmat istimewa seperti yang di-sharingkan oleh Suster Faustina. Hatiku bernyala-nyala karena cinta akan mereka yang mengamalkan cinta. Ini sharing Suster Faustina buat kita semua. Dia bercerita bahwa hatiku bernyala-nyala kalau ada di antara kita, khususnya para devosan kerahiman yang mengamalkan cinta. Dia hatinya bernyala-nyala oleh cinta karena kita mengamalkan cinta. Dia juga ikut menderita bersama mereka yang menderita. Tenagaku habis terkuras, terserap oleh duka terhadap mereka-mereka yang dingin dan tidak tahu terima kasih. Itu juga bukti kepedulian Suster Faustina kepada mereka-mereka yang dingin, yang nggak tahu terima kasih. Tenaganya terserap habis oleh mereka. Karena Suster Faustina sangat rindu supaya mereka juga bisa mengalami kasih Tuhan. Aku berusaha untuk mendapatkan cinta dari Allah. Jadi tadi dikatakan tenaganya habis, terserap oleh duka yang disebabkan oleh mereka yang dingin dan tidak tahu terima kasih. Tapi dia nggak stop sampai di situ, dia nggak pasrah, dia nggak berserah, dia nggak putus asa, tapi dia cari Allah. Dia katakan, aku berusaha mendapatkan cinta dari Allah. Jadi Faustina mencari cinta, kekuatan cinta dari Allah, sehingga dapat mengubah hati mereka yang tidak mencintai dia dan yang tidak tahu terima kasih itu untuk suatu hari nanti dengan siraman cinta yang terus-menerus yang mengalir dari Tuhan, orang-orang yang tidak berterima kasih, orang-orang yang tidak mengasihi Yesus, setahap demi setahap didoakan, dia akan juga mengalami kerahiman Tuhan. Contoh jiwa yang nggak tahu terima kasih. Coba kita refleksi ke diri sendiri. Susah nggak sih berterima kasih sama Tuhan? Banyak hal ya, hal-hal kecil aja. Terima kasih karena diberi kesehatan. Terima kasih waktu bangun pagi ternyata masih diberi kehidupan. Terima kasih karena diberi keluarga. Terima kasih karena diberi suami yang baik. Terima kasih karena diberi anak-anak. Terima kasih juga karena masih punya pekerjaan. Terima kasih juga karena walaupun di PHK tapi Tuhan memberi kesempatan kepada saya untuk membuka lahan baru, membuka aktivitas baru, membuka peluang baru. Jadi banyak yang bisa diungkapkan, ditujukan terima kasih kepada Tuhan. Dengan tidak pernah bisa ke gereja bareng, dengan adanya corona ini, mereka dalam satu keluarga, ayah, ibu, dan anak bisa sama-sama ikut dalam perayaan Ekaristi secara online. Tapi itulah kebersamaan yang Tuhan berikan, Tuhan sediakan. Mari kita berterima kasih. Berterima kasih untuk segala hal. Bahkan berterima kasih juga karena ada channel YouTube ini. Saya juga sangat berterima kasih karena dengan demikian saya dalam tanda kutip dipaksa untuk setiap hari membaca diary tersebut dan mencoba merenungkannya. Terima kasih sama Tuhan. Di 482, Suster Faustina bilang, tugasku adalah bekerja keras.
tugasku bekerja keras guna memohon kerahiman bagi dunia. Itu jadi tugasnya Suster Faustina. Tapi Suster Faustina sekarang sudah meninggal. Dan tugas itu menjadi tugas kita semua. Kita harus bekerja keras untuk berdoa buat mereka-mereka supaya semua orang, setiap orang bisa mengalami kerahiman Tuhan. Caranya Suster Faustina kasih tahu, aku menyatukan diri dengan Yesus dan berdiri di hadapannya sebagai kurban penyilihan atas nama dunia. Jadi dia menyiapkan dirinya, keberadaannya untuk menjadi silih, untuk berkurban, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa di dunia. Itu lingkup Suster Faustina ya. Kalau kita mau mulai, kita coba lingkup keluarga dulu. Kita berdiri di hadapan Tuhan, kita bilang sama Tuhan bahwa saya mau jadi kurban penyilihan untuk keluarga saya. Untuk setiap anggota keluarga dalam keluarga saya. Keluarga kecil, keluarga besar, lingkungan saya, teman-teman saya, sekitar saya. Mari. Kalau semua orang berdoa seperti itu, semua orang punya cita-cita seperti itu, otomatis nanti secara bertahap ada efek dominonya, setiap orang akan berdoa untuk kerahiman Tuhan untuk orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang perlu didoakan, maka kerahiman ilahi ini pasti suatu hari akan dirasakan sampai ke seluruh dunia. Allah sama sekali tidak akan menolak apapun ketika aku memohon kepadanya dengan suara putranya. Ini bocoran lagi dari Suster Faustina ya. Kita nggak usah takut Tuhan akan menolak doa kita. Kita nggak perlu takut Tuhan akan tidak mendengarkan permohonan kita ya. Dengan cara dikatakan apapun aku mohon kepada Bapa dengan suara putranya, dengan suaranya Yesus. Kita mohon kepada Bapa dan Bapa pasti akan mengabulkannya. Bapa tidak mungkin akan menolaknya. Pada dasarnya, kurbanku sama sekali tidak ada artinya. Ini bukti kerendahan hati dari Suster Faustina. Penderitaan dia, kesusahan dia, gak ada artinya sama sekali. Coba bandingkan dengan kita. Kita sering merasa bahwa, waduh saya sudah berkorban banyak, tapi saya gak dapat hasil. Saya sudah luar biasa berkorban, dihina, dan seterusnya, tapi loh kok begini hasilnya ya. Tapi hari ini kita belajar dari Suster Faustina bahwa kurbanku, penderitaanku, doa silihku, semua yang dilakukan itu tidak ada artinya. Tapi kalau disatukan dengan kurban Yesus, dipersembahkan kepada Tuhan Yesus, diberikan pada Tuhan Yesus, disatukan dengan sengsara Yesus, maka akan menjadi kurban yang penuh kuasa. Dan kekuatan itu bisa meredakan murka ilahi. Jadi apa yang kita lakukan, penderitaan itu bukan untuk disesali, bukan untuk kesel, marah, komplain, ya, tapi mari satukan penderitaan itu dengan penderitaan Yesus. Dan penderitaan yang tidak ada artinya itu bila disatukan dengan penderitaan Yesus maka akan menjadi suatu hal yang mendatangkan kuasa. Kurban yang penuh kuasa dan ada kekuatan untuk meredakan murka ilahi. Allah mengasihi kita dalam diri putranya. Sengsara pedih yang ditanggung putra Allah terus-menerus menyingkirkan murka Allah. Ini menjadi satu masukan buat kita semua bahwa penderitaan Yesus yang Yesus alami, begitu pula kita para devosan yang menjadi pengikut Yesus dalam hidup sekarang ini mungkin juga mengalami jatuh bangun, mengalami penderitaan. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir karena Allah mengasihi kita. Allah mengasihi kita karena kita semua sudah ditebus oleh Yesus putranya. Allah mengasihi kita dalam diri putranya. Dan sengsara pedih yang ditanggung putra Allah terus menerus menyingkirkan murka Allah.
Jadi kita nggak perlu takut, kita malah bersukacita, berbahagia karena kita punya Yesus yang membela kita, menyelamatkan kita. Jadi jangan fokus ke penderitaan aja, tapi fokuslah pada hal yang lebih besar. Di mana Yesus sudah mau berkorban untuk kita, membela kita, menyelamatkan kita. Itulah kerahiman Tuhan. Sampai sini kita tutup ya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha baik, hari ini kami tahu sesuatu yang baru Tuhan, bahwa Engkau melimpahkan rahmat-rahmat yang istimewa pada Suster Faustina pada pesta-pesta gereja. Mampukan kami juga Tuhan untuk lebih mencintai perayaan Ekaristi, khususnya juga terlibat dalam pesta-pesta dalam gereja, karena kami juga tahu Tuhan Engkau juga bisa memberikan rahmat-rahmat istimewa kepada kami. Mampukan kami Tuhan untuk punya hati, punya waktu, punya kepedulian, punya cinta yang kami panjatkan, yang kami hunjukkan, yang kami berikan kepadamu. Dan mampukan kami juga Tuhan untuk terus bertahan dalam penderitaan, dalam pengorbanan yang kami alami pada saat ini. Biarlah semua penderitaan, semua pengorbanan itu kami satukan dengan pengorbanan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus di salib, agar menjadi pengorbanan yang punya kuat kuasa, punya kemampuan untuk meredakan murka-Mu. Urapi kami Tuhan, keluarga kami, pribadi lepas pribadi yang tidak lepas dari segala dosa dan kelalaian. Biarlah melalui doa-doa kami Tuhan, Engkau ampuni kami, Engkau berkati kami, Engkau kuduskan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman.